Shalom, selamat pagi, sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyajikan satu topik yang berjudul sebagai penerjemah Alkitab. Nah, Alkitab kita tahu sudah diterjemahkan dalam mungkin beratus-ratus versi ya, dalam bentuk agama, dalam bentuk bahasa. Nah, untuk menghasilkan hal tersebut, tentu kita bisa mendengar bagaimana anak-anak Tuhan menyerahkan waktunya, usahanya yang luar biasa. Nah, tujuannya agar firman Tuhan itu bisa kita pahami. Kita tidak terbayang kalau seandainya Alkitab masih dalam bahasa Ibrani, ya. Kita tidak tahu maksud dan apa yang ada di dalamnya. Namun Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kita masih harus menerjemahkan sekali lagi ya Alkitab itu dalam satu bahasa jiwa kita, sehingga firman itu pada akhirnya benar-benar membuahkan kehidupan. Ya. Setiap orang punya cara masing-masing, setiap orang punya keterbatasan, punya masalah dalam kehidupan, tetapi bahasa dari Alkitab itu pada akhirnya memang harus kita pahami, ya, dalam diri kita, dalam jiwa kita, harus diterjemahkannya, sehingga melahirkan satu kehidupan yang sesuai dengan isi firman. Nah, saya akan ambil firman dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita akan mengevaluasi diri kita, ya, apakah benar kita sudah menerjemahkan Alkitab itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa Alkitab itu mengajar kita. Ya. Dari kehidupan lama kita, ya, kita tidak tahu bagaimana apa yang sudah dilakukan Allah bagi hidup kita. Dan dari firman-Nya, di situ jelas firman menyatakan bahwa Kristus sudah mengampuni kita dan membenarkan kita, pada akhirnya menyelamatkan kita. Nah, apakah dari apa yang diajarkan tentang hal itu membuat kita sungguh-sungguh yakin ya, bahwa pengampunan, pembenaran Tuhan itu kita rasakan dalam hidup ini. Tentu kalau orang merasa sudah diampuni, kemudian kita dibenarkan dan kita sedang menuju proses keselamatan, ketika dia sudah mengetahui itu, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan tidak pernah terlepas dari kasih yang begitu besar, dari apa yang diperbuat Tuhan luar biasa, bahkan dia sedang menuntun kita untuk terus senantiasa berada di dalam Allah. Kemudian dari Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa kita. Apakah kita sudah mempraktekkan bahwa kita ada di dalam tata keluarga baru itu? Ya. Apakah benar-benar Allah itu Bapa kita, sehingga kita melakukan hubungan atau menjalin relasi Allah itu seperti Bapa kita. Kemudian yang kedua, Alkitab menyatakan kesalahan. Ya. Banyak hal yang kita lakukan sebagai produk dari kuasa dosa atau kodrat dosa di dalam hidup ini, karena memang tubuh ini sudah dikuasai
oleh kodrat dosa ini. Dan kita diajarkan bahwa di dalam kuasa darah anak domba, kuasa itu sudah dipatahkan. Itu yang membuat kita memiliki satu kepastian bahwa hidup kita sedang dituntun menuju keselamatan yang sejati. Ketika kita melakukan kesalahan, kita diajar untuk bertobat, sehingga kita semakin dikuduskan. Apakah kita begitu mendengar suara Roh Kudus yang menuntun kita untuk selalu berjalan sesuai dengan firman-Nya yang membuat hidup kita terus disempurnakan? Kemudian Alkitab memperbaiki kelakuan. Apakah kita benar-benar mengalami pemulihan dalam kehidupan ini? Apakah kita bisa mengampuni? Apakah ada satu hal di masa lalu yang terus mendikte hidup kita sehingga kita berada di dalam tekanan, atau kita sudah dilepaskan dari itu semua karena kuasa kasih-Nya? Sudah kita tanggalkankah dosa yang begitu menguasai dengan cara hidup yang lama kita, dan menerapkan cara hidup Kristus dalam menjalani hidup ini? Ya. Apakah Alkitab benar-benar menguduskan hidup kita? Kemudian Alkitab mendidik orang di dalam kebenaran. Ya. Di saat sebagian orang di dunia ini sedang dibutakan dari kebenaran, sekalipun mereka menganggap seolah-olah yang dilakukan itu adalah benar, ya, sesuai pendapat pribadi mereka. Ketika dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi apakah pada kondisi itu Alkitab tetap memberikan keyakinan dalam diri kita untuk terus berjalan di dalam terang-Nya? Kita tidak tergoda untuk ikut-ikutan. Jadi seolah-olah anak-anak Tuhan pada zaman ini itu, kalau orang berjalan mengikut arus, kalau anak-anak Tuhan adalah berjalan dengan menyeberang arus. Ya. Saya tidak bisa berenang, tapi saya pernah mencoba betapa susahnya ketika orang berjalan melawan arus. Ya. Lebih enak ya kalau ikut arus. Tetapi apakah Alkitab tetap memberi keyakinan bahwa hanya dengan cara yang demikian hidup kita tetap dalam panggilan Allah? Nah, jadi kalau artinya dalam hidup ini, dalam hidup bermasyarakat, kita baik-baik saja, kita merasakan ketenangan, atau kita sesuai dengan banyak orang yang dilakukan, artinya kita sedang mengikut arus. Tapi sesungguhnya Tuhan tetapkan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Apakah Alkitab memberikan kemampuan dan keyakinan dalam diri kita untuk menanggung risiko ketika kita berjalan berseberangan dengan banyak orang? Memang kita tidak harus menunjukkan sesuatu yang konfrontatif, tetapi sikap mental kita, iman kita, harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Berbeda bukan karena kejahatannya, keburukannya, tapi berbeda di dalam kebaikannya, di dalam kebenarannya, di dalam kesempurnaannya. Terpujilah nama Tuhan, ya. Biarkan firman Tuhan terus mengoreksi hidup kita, yang pada akhirnya kita diyakinkan bahwa firman sedang kita terjemahkan di dalam hidup ini seluruhnya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.